Nanti dengan kasih Ibu aku akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti pujian ini Tuhan, kami katakan Kau tetap Allah kami. Kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur dalam pagi ini Tuhan. Seberapa kami yang ada, itu bukti bahwa kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau memuji menyembah hari ini Tuhan. Lebih Tuhan kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Engkau selalu tahu apa kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah kami memberikan pertolongan buat semuanya Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian. kebenaran yang berkuasa untuk mengubah hidup kita, kebenaran yang berkuasa untuk memberikan kita kekuatan, bahkan pulihkan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih.
percaya bahwa kuasa-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Glory. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan.
kami akan diperbaharui oleh Tuhan. Bahkan kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyerahkan jalan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, hikmat urapan yang khusus daripada Allah menjadi bagian hamba-Mu. Ketika Dia sampaikan kebenaran firman Tuhan, kami akan mendengar dengan penuh sukacita. Kami akan terima firman itu ada dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Kembali kita boleh ada di pelataran rumah Tuhan bersama-sama untuk mengagungkan nama Tuhan. Dan terutama kita akan datang pada perenungan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan menjadi makanan bagi jiwa kita. Firman Tuhan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan firman Tuhan adalah jawaban solusi bagi setiap persoalan kita. Nah, bulan ini kita mencanangkan sebuah tema ketika Tuhan membebaskan umatnya. Ketika Tuhan membebaskan umatnya, bertepatan bulan ini bulan kemerdekaan. Bulan di mana bangsa kita memperingati hari kemerdekaan. Dan itu sebabnya kita bersyukur bahwa kita adalah umat-umat yang telah dibebaskan oleh darah Yesus. Sebentar kita akan masuk dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Dan mari kita mau dasarkan renungan ini dari Keluaran 6 ayat 6. Dalam Keluaran pasal 6 ayat 6 dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terajung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hampir 500 tahun bangsa Israel dijajah, diperbudak oleh orang Mesir. Mereka dipekerjakan dengan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang berat. Mereka adalah pekerja roli. Dan orang-orang Israel telah menguasai semua bidang pekerjaan, mulai dari yang ringan bahkan sampai yang berat. Nah, di sini persoalannya, pekerjaan-pekerjaan yang berat itu dikerjakan oleh orang-orang Israel. Dan itulah sebabnya susah bagi bangsa Mesir, bagi orang Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kita tahu kisahnya bagaimana Raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf, turunan ke-6 yang tidak mengenal Yusuf, kemudian dia mempertahankan orang Israel. Dia menjadi keras. Dan kalau kita perhatikan, ketika mereka di dalam perbudakan, Tuhan datang dengan menyatakan rancangannya. Tuhan datang dengan rencananya. Dalam Keluaran pasal 2, pasal 3 disebutkan bahwa bangsa Israel telah berkeluh kesah, memohon kepada Tuhan. Tapi kemudian Alkitab berkata pasal 3, Tuhan mendengar dan Tuhan turun. Tuhan tahu keadaan bangsa Israel dan Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi mereka. Dan dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa aku mengetahui rancangan yang baik yang ada di hatiku tentang kamu. Kita tahu bahwa setiap kehidupan kita, seringkali kita mengalami tekanan hidup, seringkali kita mengalami banyak keluhan dalam kehidupan kita, ada banyak kesiksaan karena masalah yang kita alami. Dan apalagi dengan pandemi virus 19, COVID-19 ini telah membuat berdampak pada banyak aspek, berdampak pada masalah ekonomi, berdampak pada masalah kesehatan, berdampak kepada masalah sosial.
Dan kalaupun kita berkeluh kesah, ya belum seperti bangsa Israel yang hampir 500 tahun yang berseru siang malam, kita baru beberapa bulan tapi terasa dampaknya dalam kehidupan kita. Tapi sebagaimana Allah telah membebaskan, sebagaimana rancangan Allah bagi bangsa Israel, Tuhan turun tangan, Tuhan mendengar segala keluhan mereka. Tuhan juga ada atas setiap permohonan dan sanggup untuk mendengar, sanggup untuk membebaskan kita dari segala persoalan kita. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mempunyai rencana dan rancangan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Allah mendengar dan Allah bertindak. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak sekedar mendengar, tapi Tuhan datang menolong mereka. Tuhan turun tangan. Dan kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli atas setiap umatnya. Kita adalah umat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Alkitab berkata bahwa hatinya melihat kita di mana kita berada. Dia peduli akan kehidupan kita. Dia mendengar dan dia bertindak. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18, mengutip dari Yesaya 60, Yesus kemudian memberitahukan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Atas dasar firman Allah itu kita tahu bahwa Yesus yang bernubuat, yang memberitakan firman Allah, bahwa dia diutus oleh Allah dan Roh Tuhan ada di atasnya. Untuk apa? Untuk membebaskan kita. Kita seringkali menghadapi persoalan walaupun kita sudah diselamatkan, tapi dalam pergumulan kita Tuhan tahu miliknya, Tuhan kenal keadaan kita, dan kita berkata Tuhan membebaskan kita. Nah, apa alasan, apa dasar kita mempercayai bahwa Tuhan membebaskan kita? Dari pembacaan firman Allah, pertama, atas dasar janji Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa membebaskan kita? Seperti bangsa Israel dan Yesaya pasal yang ke-40, mereka sampai pada satu kesimpulan sementara, untuk apa kami setia kepada Tuhan, untuk apa kami berdoa, untuk apa kami berbakti kepada Tuhan. Lihat kami diperbudak di Babilonia. Mana Tuhan? Adakah dia di antara kita lagi atau tidak? Tapi kita tahu bahwa pembebasan atas kehidupan kita atas dasar janji Tuhan, seperti kepada bangsa Israel. Keluaran 6 ayat 4 sampai ayat 5. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Dalam kedua ayat ini ditekankan tentang kata perjanjian, kata perjanjian Tuhan dengan manusia. Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu segala bangsa akan diberkati, dan telah terbukti melalui Yesus, keturunan Abraham, semua bangsa telah diberkati. Dan begitu banyak janji, dan 8.000 janji dalam firman Allah. Dan janji-janji dalam firman Allah dalam perjanjian lama, nubuatan itu telah digenapkan. Kalau janji Allah di dalam kehidupan bangsa Israel digenapi, kita tahu bahwa janji itu akan berlaku atas kehidupan kita. Dan janji Allah itu adalah janji yang sudah teruji. Saudara, ingkar janji adalah perbuatan yang pasti pernah dilakukan oleh kebanyakan kita. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbatas dalam ruang dan waktu, sehingga terkadang kita ingkar janji dan sulit untuk dihindari.
Misalnya contoh, seorang bapak berkata kepada anaknya, nanti bapak akan menyertaimu sampai kepada pelaminan. Tetapi mana tahu sebelum anaknya menikah, bapaknya sudah dipanggil Tuhan. Kita manusia terbatas oleh ruang dan waktu, dan seringkali oleh karena janji yang tidak digenapi, banyak kali kita dikecewakan akibat adanya orang yang tidak menepati janji. Tetapi kita tahu bahwa janji Tuhan adalah janji yang sudah terpuji, janji yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan semua janji telah digenapkan dalam diri Yesus. Dan kita tahu bahwa itulah janji yang tidak dapat berubah. Itulah janji yang dapat kita pegang. Dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan di sana bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, dan Dia berjanji menggenapi sampai kesudahan alam. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Di dalam Bilangan pasal 23 itu kita melihat Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di tepi pantai, di dalam Kejadian 13 ayat 15 dan Kejadian 15 ayat yang ketiga, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui sulbimu, melalui keturunanmu pertama bagaikan bintang di langit. Yang kedua, keturunanmu bagaikan gersik pasir di tepi pantai. Kita tidak dapat menghitung. Yang pertama menuju kepada keturunan rohani. Yang kedua menuju kepada keturunan jasmani, pasir. Orang Islam berkata bahwa anak Abraham itu yang dipersembahkan bukan Ishak, tapi Ismail. Hari kemarin mereka mempersembahkan korban, mengingat tentang bagaimana Abraham mempersembahkan korban anaknya Ismail. Dan di Israel, di Yerusalem, di masjid tersuci kedua orang Islam, di situ ada batu. Saya masuk di dalam masjid itu dan melihat mereka memberi penjelasan, disinilah Ismail dipersembahkan. Tapi orang percaya, bagi kita orang Kristen, bukan Ismail tapi Ishak yang dipersembahkan, yang diminta oleh Tuhan. Ishak yang dibawa di atas gunung Moria. Nah, ini seringkali jadi perdebatan antara Kristen dengan Islam. Siapa yang dipersembahkan, Ishak atau Ismail? Kita tidak perlu memperdebatkan, tetapi yang menjadi korban bukan, yang jelas bukan Ismail dan juga bukan Ishak, tapi yang dipersembahkan adalah domba yang dipersiapkan Allah. Kita seringkali berdebat, tapi bukan di situ persoalan. Masalah Ishak, Ismail. Ismail adalah anak Hagar, anak orang Mesir. Dan kita bersyukur bahwa Allah menggenapi janjinya melalui Ishak, keturunan Ishak, bangsa-bangsa lain diberkati. Yesus adalah keturunan dari Ishak, bukan dari Ismail. Nah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu yang dapat kita pegang saat ini. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jika kita sedang menantikan penggenapan janji-janji, atau kalau kita sedang bergumul tentang satu masalah, kita perlu bersabar. Jangan kehilangan kepercayaan, jangan hilang iman, jangan kemudian mundur dari Tuhan. Saya mendengar akibat pandemi ini ada banyak kekacauan yang terjadi dalam sosial kemasyarakatan. Jutaan yang bercerai di Indonesia
karena pandemi ini. Itu sosialnya. Dan banyak aspek lain, ekonomi terganggu. Tapi kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu mendengar doa kita. Dan itu sebabnya kita perlu menantikan janji Tuhan. Dan seperti kita nyanyikan nyanyian tadi sebelum firman Tuhan, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kita pegang janji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Terbukti bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Seluruh nubuatan, seluruh firman Allah dalam perjanjian lama telah digenapi. Atas dasar itu kita percaya akan ada pembebasan. Atas dasar itu kita akan melihat doa kita dikabulkan. Atas dasar itu kita melihat pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita tidak pernah berpikir, tapi apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah kita duga, dan apa yang tidak pernah keluar dari hati kita, itu yang disediakan Allah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu percayalah terus kepada janji Tuhan. Yang kedua, atas dasar apa kita melihat pembebasan Tuhan atas kehidupan kita? Seperti bangsa Israel, kita lihat Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Yang kedua, karena tangan Tuhan yang kuat, karena tangan Tuhan yang teracung. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, sebab itu kita katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Akulah Tuhan, dengan tangan Tuhan yang perkasa, dengan tangan Tuhan yang teracung. Dan kita tahu bahwa dasar kita dibebaskan karena Allah kita yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa, Allah kita yang luar biasa. Salah satu sifat Allah dalam bahasa Roma atau dalam bahasa Latin adalah Allah adalah omnipotent, maha kuasa, omnipotent. Kalau manusia, kalau sudah tua, impotent. Tapi Allah kita adalah omnipotent, tidak pernah terbatas. Tangannya yang perkasa. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya di sini kita melihat bahwa tangan Tuhan yang membebaskan orang Mesir, orang Israel adalah tangan yang perkasa. Tangan yang telah membebaskan bangsa Israel, tangan Mesir adalah tangan yang teracung, tangan yang luar biasa. Dalam Keluaran 13 ayat 16, di sana dikatakan bahwa ini menjadi tanda bahwa Tuhan telah membebaskan nenek moyang kita. Kalau anak cucu kita bertanya, bagaimana Tuhan membebaskan? Cara Tuhan membebaskan, karena Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dan harus diberitakan kepada semua orang. Dan kita tahu bahwa firman Allah adalah bagi kita juga. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk membebaskan kita, sanggup untuk menolong kita. Keluaran 13 ayat 16, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi alasan utama mengapa bangsa Israel dibebaskan adalah karena tangan Tuhan yang kuat. Kita tidak melihat Tuhan, kita tidak dapat mengindrai Dia, tapi Dia ada. Kalau virus ini memang kita tidak lihat, tapi nyata banyak orang yang telah berdampak kepada banyak orang. Di Amerika dalam minggu ini telah mencapai 150.000 yang meninggal.
itu berlipat-lipat kali lebih banyak daripada waktu mereka perang di Vietnam. Tidak kelihatan tapi nyata. Tapi kalau virus mematikan, tapi Tuhan itu menghidupkan kita. Itu perbedaannya. Dan kita bersyukur bahwa ketika bangsa Israel ditahan oleh Firaun, dan Alkitab berkata setelah 9 tulah diberikan kepada bangsa Mesir, mereka tetap masih berkeras kepala. Akhirnya Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Dan tulah terakhir adalah kematian semua anak sulung. Semua anak sulung. Pada waktu itulah Firaun menyerah. Firaun sendiri anak sulung. Tapi Tuhan tidak langsung matikan hari itu. Tapi Tuhan giring dia bersama pasukannya ditenggelamkan di bawah muka laut Teberau. Allah punya cara, dan Allah kita adalah Allah yang memiliki tangan yang berkuasa, dan tidak ada satu kuasa termasuk Firaun yang dapat melawan kuasa Allah. Kita tahu bahwa segala pergumulan kita, pencobaan yang kita alami itu tidak akan dapat mengalahkan kuasa Allah. Masalah boleh besar, tantangan boleh besar, tapi Allah kita lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Dan itu sebabnya kekuatan tangan Tuhan adalah kekuatan yang tidak dapat diragukan lagi. Sebab tidak ada yang sanggup membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi Allah sanggup. Dan itu sebabnya mereka mempercayai Tuhan sebagai penolong yang sanggup membebaskan mereka. Di dalam Yeremia pasal 21, Tuhan sendiri akan turun tangan, Tuhan sendiri yang akan berperang. Dikatakan bahwa aku dengan tanganku sendiri akan datang membebaskan mereka. Dan kita tahu bahwa janji Allah tidak pernah berubah. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah telah nyata dan tidak pernah berubah. Ketika semua anak sulung mati, Firaun tidak berdaya. Perbudakan di Mesir telah membawa mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Orang Mesir menganggap mereka kuat, bahkan bisa melawan Allah. Memang 9 tulah mereka bisa dapat melawan Allah, tapi tulah ke-10 Allah mempunyai alat pamungkas di dalam memberangus kekuatan orang Mesir. Belenggu beban apapun yang mereka hadapi itu dibebaskan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa belenggu apapun yang sedang kita alami, ada tangan Tuhan yang tidak pernah berubah. Tangan Tuhan yang berkuasa, Dia Allah yang sama dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, dasar untuk kita mempercayai kemampuan Tuhan untuk membebaskan kita adalah karena Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Keluaran 11 ayat yang ke-9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Tuhan sanggup melakukan mujizat, Tuhan sanggup untuk mengalahkan Firaun, Tuhan sanggup untuk melepaskan orang Israel dari penjajahan Mesir. Dan kita lihat bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, sanggup melakukan mujizat. Dalam firman Allah begitu banyak mujizat yang telah dinyatakan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego mau dimasukkan dalam tanur api, mereka mau dihukum bakar hidup, tapi kita lihat mujizat terjadi. Allah sanggup melepaskan mereka di tempat yang panas menjadi tempat yang indah bagi mereka. Mereka keluar. Sadhu Sundarsi, seorang penginjil dari India yang sangat terkenal, ketika dia mendapat gelar di Amerika, dia membuat gelar, dia melepaskan gelar dan membuang ke laut, dan dia ingin mengabdikan hidupnya untuk pemberitaan Injil. Dan dia sempat datang dan pernah datang di Jakarta.
Dia berkata bahwa saya siap pergi ke neraka asal dengan Yesus. Artinya di neraka pun, di tempat yang panas, Tuhan sanggup merubah itu menjadi air conditioning. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Di tempat yang tidak mungkin, tapi Allah yang sanggup melakukan mujizat menolong mereka. Daniel di dalam kandang singa, singa-singa yang sudah dilaparkan berhari-hari. Tapi Tuhan sanggup merubah, mentransformasi tempat yang menakutkan itu menjadi tempat yang aman dan indah di mana Daniel bisa tidur nyenyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sanggup melakukan mujizat. Saya ingat dalam satu bagian firman Allah dalam Lukas pasal yang ke-5, kita lihat bahwa waktu itu Yesus pergi ke tepi pantai dan dia berjumpa dengan Simon dan teman-temannya. Simon dan teman-temannya itu mau jadi calon murid Yesus. Dan ketika Yesus sampai di sana, Simon dan teman-temannya itu lagi frustrasi. Kenapa? Semalam-malaman mereka menjalan, tak seekor pun yang mereka dapat. Padahal mereka adalah nelayan yang piawai, yang hebat, berpengalaman. Tapi malam itu apes, tak seekor pun yang didapat. Yesus datang dan kemudian bertanya, berbicara, adakah laut? Mereka tidak peduli, mereka membersihkan jala semalam-malaman. Mereka lupa yang sedang berbicara adalah Tuhan yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Mereka tidak peduli. Sampai satu waktu Yesus berkata, coba pergi ke tempat yang dalam. Mari kita pergi ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Murid-muridnya berpikir, Yesus ini bukan nelayan, dia orang gunung dari Nazaret, tidak ada pengalaman menjala. Mana tahu mengenai menjala? Apalagi sudah jam 8 pagi, bukan waktu untuk menjala. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berdaulat di udara, di darat, di laut. Bahkan Mazmur berkata bahwa di dalam air dia berkuasa. Petrus berkata, waduh, kita sudah semalam-malaman menjala, tak seekor pun yang kami dapat. Sekarang engkau mau membawa kami di tempat yang dalam, bukan waktu menjala. Dan kalau tebar jala di waktu siang seperti sekarang, begitu jala kena permukaan air, ikan tahu dia lari. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tahu tempat yang terbaik. Dan ketika mereka melakukan sekali saja menjala, Alkitab berkata ikan begitu banyak dan jala mereka hampir rusak. Mata jala itu mulai putus. Dalam Yohanes pasal 21, ketika murid-murid Yesus pulang setelah kematian Yesus, mereka frustrasi. Di sana Yesus datang kembali dan meminta mereka menebar jala. Dan waktu itu mereka dapat banyak sekali menebar, tapi jala tidak hancur, jala tidak rusak. Tapi kali ini mata jala rusak. Tapi apa yang saya ingin angkat di sini, bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat yang kita tidak pernah pikir, tapi Tuhan sanggup. Dan Lukas pasal 5 ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu dengan menangkap ikan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Kehidupan ini seringkali menemukan pergumulan, menemukan banyak masalah yang sukar untuk diselesaikan. Tapi saat ini kita tahu bahwa Yesus yang sama, yang telah mengadakan mujizat kepada beberapa orang muridnya, ia sanggup juga melakukan mujizat bagi kita. Sebab dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Percaya adalah kunci untuk bisa melihat pertolongan Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan sehingga kita berkata dia melihat pertolongan Tuhan.
percaya kepada Tuhan, imani, karena kita tahu bahwa seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat dipegang, yang dapat dipercaya, sehingga walaupun kita seringkali berhadapan dengan begitu banyak janji di dunia, hanya janji Tuhan yang dapat memberikan pertolongan bagi kita. Hanya kuasa tangan Tuhan yang dapat membebaskan kita, dan hanya dengan tangan yang teracung mujizat Allah melakukan kelepasan melalui mujizat yang Dia dapat kerjakan dalam kehidupan kita. Yesus telah datang, Dia telah memberi dirinya walaupun Dia mati, tapi Dia telah merubah banyak jiwa-jiwa boleh datang percaya kepada Tuhan. Kita datang dalam perenungan, kita datang di dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Dia besar itu adalah Allah kita, dan Dia akan sanggup untuk membebaskan. Korban domba yang dipersembahkan Abraham yang disiapkan oleh Tuhan itu menunjuk kepada korban Yesus Kristus, di mana hanya melalui Yesus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus ada pertolongan, hanya di dalam Yesus ada pembebasan, hanya di dalam Yesus ada kemenangan, kekuatan, keyakinan kita di dalam Yesus sebagai domba Paskah yang telah tersembelih. Dia menjadi domba yang teluh, Dia rela disalahkan karena kita, Dia rela mati karena menebus dosa-dosa kita. Dan itu sebabnya di tangan kita menerima perolehan ilahi, tubuh dan darah Kristus. Kita mendengar ketentuan kebenaran firman Allah sambil kita memegang di tangan kita tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus membebaskan, melepaskan, ada kuasa untuk merubah, dan kita bersyukur tubuh Kristus telah membuat kita dapat diselamatkan, membuat kita dibaharui, membuat kita menjadi anak-anak Allah. Mari kita sambut tubuh Kristus dengan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Haleluya. Kita siapkan cawan darah Kristus yang telah bercurah bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku,
Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus yang mulia, yang berharga, yang bernilai, telah menjadikan kita baru diselamatkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebab itu mari kita mau sambut dengan sukacita akan darah Yesus yang telah menggantikan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Haleluya. 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 Glory buat nama Yesus. Haleluya. Saudara Bapak Mincel sampai ke depan. Haleluya. Setiap berkat-Mu setiap hari. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami telah diberkati oleh sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami yakin setiap firman-Mu yang Kau tabur kepada kami akan menjadi kekuatan dalam kami dalam hidup ini, terutama juga Tuhan dalam hadap ini kondisi yang kami saat ini, terutama juga karena penyakit menular COVID-19. Tapi kami yakin jika kami taat beribadah kepada-Mu dan kami setia padamu, Engkau akan meluputkan kami dari segala sakit penyakit termasuk COVID-19, dan Engkau memberkati roti makan kami dan juga minuman kami, air minuman kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan bebas kami dari masa apapun termasuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin semua kami hadir saat ini pasti diberkati. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, juga keluarga dan seisi pastori, kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Apa juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau apa bentuknya, kami yakin Engkau juga berkati. Kami bersyukur Tuhan pagi ini tubuh jasmani rohani kami tersegarkan, diberkati oleh perjamuan tubuh darah-Mu. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita duduk. Pertama, saya ingin memberitahukan bahwa ada pekerja baru di Jemaat Hebron. Yang pertama pendeta, calon Saudara Richard Manginsola dari Malino, Richard Manginsola. Yang kedua Theo Payungalo dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Dan terima kasih atas setiap perhatian saudara, doa-doa, bahkan persembahan kembalian perpuluhan milik Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Sekali lagi saya mengajak kita bangkit berdiri.
dari segala macam dan bentuk penderitaan, dari berbagai kesulitan, penyakit, kesulitan ekonomi, dalam usaha mata pencaharian mereka. Tuhan berkati anak-anak-Mu, supaya melalui hal ini kami semakin meninggikan, memuliakan Engkau. Berkati rumah tangga, berkati anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir saat ini. Kami tahu yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja tertolong dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat apa yang Tuhan berikan bagi kami. Sukacita Tuhan menjadi bagian kami. Beri keamanan di kompleks di mana kami berada. Pulangkan kami ke rumah dengan segala selamat. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian. Dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh ada atas kita masing-masing, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.